Salam sejahtera. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, sudah hadir di persidangan perdana dari gugatan atau laporan saudara teman Pak Sudarya terhadap saya selaku pengacara dan juga kepada saudari Putri Iklim Aprilia alias Iklim Hakim. Nanti seperti apa proses kedepannya akan disampaikan oleh tim hukum. Sekarang saya perkenalkan tim hukumnya, ketuanya saudara Lecumanan SHMH, kandidat doktor. Beliau ini adalah wakil ketua umum DPN Pradi Bersatu yang menaungi saya dan ini ditunjuk langsung oleh organisasi. Kemudian sekretaris timnya saudara Rahmat Riyadi SHMH dan wakil ketua timnya oleh saudara Dr. Lubis Siombing ini. Kemudian wakil ketua saudara Rihat Huta Barat SHMH, kandidat dokter juga, dan beliau ini adalah pengatur lalu lintas komunikasi di persidangan. Kemudian Ibu Haja Elidaneti SHMH yang sudah tidak asing lagi, beliau ini juga adalah menjadi wakil ketua tim. Dan ada saudara Agus Sujeni juga menjadi wakil sekretaris tim. Ada Ibu Foni, Ibu Foni, kandidat doktor SHMH, ini juga orang yang cerdas sekali. Ada Ibu Yeni, doktor, dan beberapa tim yang lain. Siapa namanya? Dan ada pun Pak Rusdi dengan saudara Banua Sanjaya dan Pak Riki Sitohang, saudara Firdaus. Itu ada acara yang memang tidak bisa ditinggalkan. Dan saya setelah ini akan bergabung ke Kementerian Perhubungan karena di sana ada demo yang katanya seseorang yang menginjak Al-Quran, dan saya diminta oleh saudara rekan Sunan Superjaga untuk bergabung. Beliau diterima WA saya, minta tolong, saya akan datang. Jadi untuk bagaimana teknis ke depan, saya persilakan ketua tim menyampaikannya. Silakan. Agak perapat tengah dulu. Biasanya adalah di depan. Oke, depan gitu. Oke, baik. Gitu aja. Saya Nanti kayak wayang bang. saya wayang Ke tengah aja bang. di belakang. Gitu. Oke, baik. Ganteng bang. Baik. Saya selaku tim ya, salah satu tim dari Bang Rasman ya, kita sudah mengajukan permohonan eksepsi. Oke, dan permohonan kita sebenarnya untuk menyusun eksepsi adalah 2 minggu. Tetapi majelis hakim kalau waktu 2 minggu itu yang jatuh nanti tanggal 26 Desember itu kan sudah cuti bersama. Jadi diberikanlah 12 hari, yaitu jatuh pada tanggal 24 Desember 2024. Jadi saya rasa cukup ya waktu untuk kita tim seluruhnya untuk menyusun eksepsi. Jadi kita terima kasih kepada ketua majelis yang mungkin agak galak ya, saya perhatikan ya. Tapi bagus ya, karena kenapa? Yang kita bela ini adalah advokat. Ya, yang kita bela ini adalah advokat, yang dimana advokat ini dilindungi oleh putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2013, di mana advokat ini, saya pertegas ya, di mana advokat nggak bisa dituntut baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan. Itu sajalah ya kita perkuat di situ saja. Jadi kalau saya lihat hakim yang galak ini, dia harusnya mematuhi amanah konstitusi. Jadi saya rasa mudah-mudahan eksepsi kita akan menyentuh di sana ya, terkait dengan putusan MK. Kita akan pertegas itu di dalam eksepsi kita ya. Saya rasa cukup ya dari saya ke Bang Rihat. Terima kasih, silakan Bung Rihat. Begini ya, kenapa saya minta mereka berbicara? Karena jujur ketika kami rutin Zoom, itu pendapat itu benar-benar dinamik, tapi semua pada konteks substansi hukum. Jadi ini yang saya katakan, ini adalah pertaruhan para lawyer, dan karena itu semua saya berterima kasih atas partisipasi yang kuat dari pendapat hukum. Silakan Bung Rihat. Baik, terima kasih. Kenalkan, saya Rihat Barat, saya sebagaimana tadi yang kita sudah sama-sama saksikan dengan rekan-rekan wartawan, bahwa hari ini adalah telah dilakukan pembacaan dakwaan oleh penuntut umum terhadap klien kita Pak Rosman Arif Nasution sebagaimana
diancam dengan pasal 273 junto pasal 453 Undang-Undang Elektronik Undang-Undang dan Transmisi yang sebagaimana telah dibacakan tadi. Setelah kita dengan cermat dan mendengar semua tadi dakwaan yang dibacakan oleh para majelis oleh penuntut umum, maka juga tadi majelis hakim yang mulia yang ditetapkan dalam menangani perkara ini menanyakan ke kita, apakah dalam dakwaan ini para penasihat hukum maupun terdakwa melakukan eksepsi. Jadi dalam hal waktu yang singkat tadi, kita mencoba langsung berdiskusi langsung dengan kami Dr. Ran dan juga dengan semua tim. Akhirnya ketua tim kita Dr. Kuswana Lecumana memutuskan bahwa kita akan melakukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut. Yang perlu mungkin kami sampaikan di sini, apa alasan kami melakukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut? Karena tadi sudah jelas bahwa klien kami ini, Pak Dr. Rani adalah seorang advokat, yang dimana tadi seperti diterangkan kita bahwa di dalam undang-undang advokat itu jelas, mungkin supaya lebih jelas ya, kita bacakan secara detail supaya semua ini masyarakat Indonesia mengetahui ya. Dalam undang-undang advokat mengatakan bahwa advokat itu punya hak imunitas, di mana terdapat dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 junto putusan Mahkamah Agung, junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor tadi. Setelah kita dengan cermat dan mendengar semua tadi dakwaan yang dibacakan oleh para majelis oleh penuntut umum, maka juga tadi majelis hakim yang mulia yang ditetapkan dalam menangani perkara ini menanyakan ke kita, apakah dalam dakwaan ini para penasihat hukum maupun terdakwa melakukan eksepsi. Jadi dalam hal waktu yang singkat tadi, kita mencoba langsung berdiskusi langsung dengan kami Dr. Ran dan juga dengan semua tim. Akhirnya ketua tim kita Dr. Kuswana Lecumana memutuskan bahwa kita akan melakukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut. Yang perlu mungkin kami sampaikan di sini, apa alasan kami melakukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut? Karena tadi sudah jelas bahwa klien kami ini, Pak Dr. Rani adalah seorang advokat, yang dimana tadi seperti diterangkan kita bahwa di dalam undang-undang advokat itu jelas, mungkin supaya lebih jelas ya, kita bacakan secara detail supaya semua ini masyarakat Indonesia mengetahui ya. Dalam undang-undang advokat mengatakan bahwa advokat itu punya hak imunitas, di mana terdapat dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 junto putusan Mahkamah Agung, junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2013 yang menyatakan, jelas ini ya, bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Jelas itu ya, jelas. Dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Inilah yang kita akan uji di dalam proses persidangan ini, bahwa klien kami inilah selaku melakukan comprehensive pers terhadap waktu itu yang ditangani adalah kliennya adalah Hakim adalah seorang advokat yang jelas ditunjuk berdasarkan surat kuasa, dan juga sesuai dengan informasi dan keterangan yang kami terima secara utuh, kami terima dari klien kami, apapun semua yang dikatakan, yang disampaikan di media, di konferensi itu adalah hasil keterangan dan informasi yang jelas dari Hakim pada saat itu adalah klien kami ini. Itu. Adapun hal tersebut dilakukan adalah atas keinginan seutuhnya oleh pada Hakim, bukan keinginan daripada klien kami Dr. Ran. Itu yang dasarnya kami kenapa ini yang harus kita uji, karena advokat di Indonesia cukup banyak. Jangan sampai nanti banyak korban-korban advokat dalam melakukan suatu profesinya
bisa gebir begini. Ini yang saya sendiri sebagai pribadi, di samping bahwa Dr. Anies sudah saudara saya dan rekan saya, tapi saya sebagai profesi pengacara ini harus membela dengan sungguh-sungguh. Saya pikir seorang advokat harus membela ini. Kenapa? Ini adalah diatur oleh undang-undang. Apakah undang-undang ini tidak diakui lagi? Apa gimana? Ini harus jelas ini kan. Apakah putusan MK ini sudah tidak diakui atau harus diabaikan dalam hal ini? Ya kan? Ini yang harus, inilah dasar kami melakukan eksepsi tersebut, dan masih banyak hal-hal yang lain yang nanti yang masih mungkin kita akan uraikan di dalam seksi kita. Mungkin untuk itu mungkin saya akan bisa dilanjutkan oleh klien kita Dr. Elvis. Ini dosen bidang hukum di Bandung. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Tolong ya, ini sangat penting semua uraiannya. Ya. Jadi di dalam uraian dakwaan setidak-tidaknya ada dua unsur utama dalam satu tindak pidana, yaitu actus reus dan mens rea. Ternyata di dalam konsep ini kita tidak menemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Dr. Ran selaku penerima kuasa. Nah, di dalam undang-undang advokat sudah jelas dibatas-batasi apa yang dilakukan oleh advokat itu adalah merupakan satu tindakan hukum yang mana seorang klien memberikan kuasa tidak bisa diindikasikan antara klien dengan advokat. Jadi sehingga peristiwa tadi yang kita lihat adalah hanya dongeng, ya kalau saya lihat hanya dongeng. Kita bandingkan bagaimana orang lain yang menghina seorang presiden tidak pernah ada dituntut di dalam persidangan. Ini antara advokat dengan advokat, ini hanya soal gengsi menurut saya. Ini soal gengsi. Ya, seharusnya ini tidak masuk ke ranah peradilan ya. Kalau kita bukakan, ini akan membuka satu aib yang luar biasa. Ya, seharusnya sidang ini sidang tertutup. Ya kalau menurut saya ya, kita lihat tadi bahasanya ada yang dipotong-potong oleh JPU yang tidak disampaikan. Apabila disampaikan, saya kira ini persidangan suruh semua keluar. Ya. Dan satu lagi, bahwa ini counter daripada alat bukti yang disampaikan oleh JPU. Sebenarnya Dr. Ran ini punya alat bukti yang lebih daripada itu. Tapi nantilah untuk konsep apabila eksepsi kami tadi tidak diterima, tidak dikabulkan, maka ini akan blondir kepada hal-hal yang akan kita buktikan. Tapi semoga eksepsi ini untuk menyangkut pada perlindungan hukum terhadap advokat, mudah-mudahan majelis hakim bisa mengabulkannya supaya jangan terjadi lagi hal-hal begini terhadap advokat. Ya, saya selaku dosen dan selaku pengajar PKPA terhadap organisasi advokat, beberapa organisasi advokat sangat malu, saya kira. Kita lihatlah ya, yang bertengkar ini adalah advokat-advokat yang nasional, bukan ece-ece. Bagaimana kalau kami ini sebagai advokat ece-ece, apa jadinya? Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini didengar pula oleh pelapor atau saksi pelapor supaya menekanlah untuk kondisi-kondisi ini tidak mengungkapkan lagi hal-hal yang lain ya, supaya ini contoh kepada advokat-advokat lain tidak mengumbar hal-hal yang aib atau mengumbar hal yang memberikan suatu tindakan-tindakan terhadap advokat lain. Bagaimanapun seorang advokat dalam undang-undang itu harus dilindungi. Ya, demikian saya kira. Kalau Bang Dana, muaranya pasti ke pengadilan. Di pengadilan tentu hakim akan memutus dan hakim melihat dengan dakwaan yang ada. Itu satu, tadi sudah disampaikan oleh JPU, dan kedua fakta persidangan dan alat bukti. Nah, tugas kamilah nanti kalau seandainya eksepsi itu tidak dikabulkan. Semoga hakim ini terpikir memberikan suatu keadilan, memberikan sesuatu yang berbeda bahwa advokat itu adalah bagian dari penegak hukum. Itu saja. Terima kasih. Apa yang mau ditanya? Bang, abang kan tadinya punya imunitas, tapi kenapa kemudian pada akhirnya abang tuh kecewa dengan sistem hukum di negeri ini, karena ternyata kasus abang itu diterima dan sampai PDIP Silakan, dan Bu sampai Ida. pengadilan. Ini tim utama saya. Agak ke tengah. Assalamualaikum, selamat siang. Di sini kita sudah melihat dan mendengar dakwaan itu. Menurut kita, dalam pendapat hukum saya, ini adalah kabur, tidak jelas, dan kita sangat kecewa dengan penyelidikan bagaimana dia membangun konstruksi hukum sementara bisa advokat didakwa. Nah, karena kemarin Bang Rasman
tersangkanya cukup lama, makanya kita harus melanjutkan dengan menyelesaikan di pengadilan agar jelas keputusannya. Nah, di eksepsi nanti kita akan urai semua peristiwa. Kita mendengar tadi bahwa Iklim Hakim mengakui bahwa dia adalah memberikan surat kuasa kepada Bang Rasman dan mencabut surat kuasa itu. Kenapa tidak diakuinya lagi bahwa dia pernah memberikan kuasa? Ini juga menjadi persoalan. Nah, di dalam pembacaan dakwaan kita tahu bahwa ini sangat kabur, indikasi ya tidak profesional penyidiknya, ya mungkin ada keberpihakan penyidik yang sudah kita laporkan kepada propam yang sedang diproses. Dan ini juga kita ingin menguji di pengadilan ini seperti apa sebenarnya konstruksi hukum yang sebenarnya sesuai dengan aturan undang-undang yang ada tertuang di MK. Kalau begini kan kita menegak keadilan, memberikan bantuan hukum sesuai yang diinginkan oleh klien. Dalam statement Bang Rasman selalu bismillah, moga-moga keadilan ditegakkan. Tidak ada menuding, tidak ada kata-kata yang menjas. Nah, mungkin hal ini kita sayangkan terjadinya peristiwa seperti ini. Mudah-mudahan ini pertama dan terakhir untuk seorang avokat yang diadili, didakwa dengan hal yang tidak jelas, hal yang kabur, dugaannya, dakwaannya tuh kabur kabur sekali gitu. Dan mudah-mudahan eksepsi ini peristiwa hukum ini dibatalkan demi hukum dengan melalui eksepsi. Mungkin itu yang bisa kami tuangkan. Ini sudah jelas bahwa kapasitas Bang Rasman adalah sebagai seorang avokat. Terima kasih. Mudah-mudahan ketegasan dan keinian dari hakim membuat peristiwa ini menjadi terang benderang. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa yang mau ditanya? Udah Bang. Begini, jadi penjelasan hukum saya adalah, sebentar, saya begini ya, lawyer ada imunitas, ada kode etik. Sepanjang dia tidak melanggar kode etik, maka dia tidak bisa diproses oleh hukum di atasnya. Begitu juga dengan wartawan, punya kode etik jurnalistik, ada imunitasnya. Kalau dia produk jurnalistik, tidak bisa. Nah, ini demi kita semua loh teman-teman. Jadi kami, para tim hukum ini, ingin menyampaikan bahwa dari dakwaan yang dibacakan tadi teman-teman, kalian dengar semua. Pertama, sidang ini harus terbuka. Tidak apa-apa, bro, ya kan dokter. Dan memang harus terbuka. Kenapa? Karena selama ini yang dibangun image oleh si pengacara itu, seolah-olah dia orang paling bermoral, paling baik, paling kaya. Nanti di sini akan kita buka apa yang sebenarnya terjadi antara percakapan saya dengan Iklim Hakim dan dia dengan Iklim Hakim. Ini poin penting. Poin penting yang kedua, dari 36 halaman, lebih dari setengah itu adalah percakapan wawancara antara saya dengan media. Dan di situ kalian dengar dengan terang benderang bahwa Iklim Hakim mengaku saya adalah pengacaranya. Tapi bisa-bisanya di BAP dan konfrontir, dia mengatakan saya tidak pernah memberikan kuasa dan saya tidak tahu apa yang saya tanda tangani. Emang dia bodoh apa? Jadi setelah selesai urusan ini, penyidik itu pasti akan kita ambil sikap hukum. Kalian bisa dengar sendiri kan dibacakan. Jadi saya bingung, anak saya aja yang bukan fakultas hukum dia bingung. Di dalam dakwaan, Iklima mengatakan saya telah menunjuk Bang Rasman pengacara saya. Itu poin 2-nya. Poin 3-nya, dia mengatakan Iklim Hakim, kalau tidak cukup bukti, saya tidak ada di titik ini. Artinya kalau dia tidak punya bukti, dia tidak akan preskon bersama saya. Bukti itu ada semua. Nah, tiba-tiba dibilang bahwa dia tidak mengatakan dilecehkan. Pertanyaannya, kalau dia mengatakan tidak dilecehkan oleh
si HPH, si Hotman, bahasa dia ke saya dilecehkan. Kalau bahasa saya sebagai orang hukum diduga. Kan begitu ya? Kalau Iklim Hakim mengatakan kepada saya, tidak dia dilecehkan, terus buat apa? Dia menandatangani kuasa ke saya, buat apa kami preskon? Yang judul preskon itu adalah dugaan pelecehan oleh Hotman Paris Hutapea terhadap Iklim Hakim. Dan menyerahkan bukti-bukti dan diposting di Instagram dia. Terang kan? Kalau begitu berarti dia tahu juga. Terus apalagi yang lucu? Dia bilang dia tidak tangan kuasa, tapi dia mencabut kuasa. Bagaimana ceritanya? Ada bayi tidak ada bapaknya. Jadi ini aneh gitu. Nah karena itu untuk closing statement meramu ini semua, ini sangat menarik saudaraku. Biar kalian dengar. Kan dia bilang saya KTP lah ini itulah. Nanti baru kalian dengar macam mana mengerikan dan menjijikkannya chattingan-chattingan itu. Dan saya pasti akan buktikan itu. Bagaimana dia di Kementerian PPA bercerita, biar ibu itu nanti yang akan bersaksi di situ. Saya katakan, Iklim Hakim, mungkin kau dalam 2 tahun ini bergembira dan menjadi orang yang berbahagia dari orang yang menolong kau sehingga kau merendah-rendahkan saya. Tapi kali ini kau nggak akan bisa lolos karena kau pasti akan malu karena sikapmu sendiri. Begitu juga dengan penyidik. Jadi saya sangat senang kalau majelis hakim begitu tegas, itulah mau saya. Apalagi ibu itu perempuan, makin senang saya. Makin ketat, salah dikit langsung ditegur. Saya nengok ke belakang kena marah saya. Saya tengok padahal saya ada vertigo dikit, saya bilang, oh iya. Tapi beliau fair. Lebih dahsyat lagi, nggak perlu, jemput bawa sini. Takut saya nanti keluar, Iklim Hakim. Baru seru. Jadi, tolong kalian datangi dia kok cabut gitu. Loh Anda berani mengatakan ini, mengatakan itu, ya sudah. Kau yang menabur angin Iklim Hakim, kau yang menuai badai. Kau yang diduga berkompromi dengan Hotman hari ini, kalian akan menanggung resikonya. Saya sudah katakan, semua ada masanya untuk kita membukanya. Begitu. Jadi ini saja dari kami. Mungkin ada data yang perlu mau disampaikan si Oma Rahmat ada? Ada, tunggu dulu, biar tambah. Kalian mau bebas nggak ya? Pertama begini, saya mau informasi nih kepada teman-teman media. Terima kasih tadi udah datang dari pagi, ya kan? Saya mohon teman-teman semuanya untuk dikawal terus kasus ini. Kemudian tadi hakim kan memerintahkan untuk mematikan kamera, artinya tidak boleh live. Pertama saya mau sampaikan bahwa setelah sidang ini berakhir dan nanti habis makan siang kami akan mengajukan untuk sidang ini dapat disiarkan secara live. Begitu dengan perkara-perkara viral yang lainnya. Misalnya saya berikan contoh kasus Teddy Minahasa, kasus Ferdi Sambo, kasus Mirna Cyanida, ini kan live semuanya. Kasus Haris Ajar dan Fathia, ini live semuanya. Saya pikir kasus Novi bukan Haris Azhar yang pengacara Harvey Muiz kami yakin bahwa ini akan dikabulkan untuk bisa live dan mohon teman-teman media nanti untuk bisa meliput dan kemudian ada satu poin juga tadi yang belum disampaikan oleh tim hukum terkait dengan eksepsi. Ada juga tadi pada halaman 18 itu jaksa menyatakan bahwa lokus kejadiannya ada di Jakarta Selatan. Artinya kewenangan pengadilan seharusnya yang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti kami akan mainkan ini di dalam eksepsi. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Akhirnya sidang ini Jangan buru-buru. Kalian lama-lama jauh sini. Apa pertanyaan? Kecewa nggak akhirnya Bang akhirnya nih sidang hari ini tertutup? Saya sangat kecewa kepada penyidik Bareskrim. Bang sini bang. Kepada jaksa saya tidak kecewa. Kepada hakim tidak. Kita akan lihat. Tapi ingat, penyidik itu juga sudah kita surati, kita kirimi datanya semua. Karena ini dipaksakan. Dan kalian dengar sendiri. Jadi yang kedua, kami sudah data juga dengan tim dan Rahmat. Begini, saya disebut pasal 27 ayat 3, Pak Junto 45 ayat 3, Junto 310, 311. Kemudian pasal 55 ayat 1 ke 1. Kalian tahu nggak itu maksudnya apa? Bersama-sama. Iklim Hakim juga sama. Jadi nggak tahu kami siapa sebenarnya otaknya ini. Masa saya bersama-sama dengan Iklim Hakim, saya dibilang bersama-sama, Iklim Hakim dibilang bersama-sama. Nah,
Asalnya Jadi sama. seolah-olah saya klien, saya juga lawyer, dia klien, dia juga lawyer. Ini baru gawat. Kemudian lokusnya beda, itu yang kata Rahmat, kurang jeli. Tapi tidak apa-apa, biar saja nanti di proses berikutnya. Oke. Bang, terkait dakwaannya kan sama kronologi perkara juga sama. Sama. Yang tidak bersama kami dengan Iklim Hakim, kami sama makan, sekarang udah berjauh. Bacaan dakwaan saja, bacaan dakwaan saja. Artinya sidang Oh iya, kami akan minta bersama-sama ya. Kita harus minta bersama-sama. Iya. Karena ini menyangkut pengakuan dan kebenaran. Ya. Kalau bisa Bang jangan dipisah sidangnya, atur saya bersama, jangan dipisah di seperti begitu. Ya, jadi supaya terungkap. Iya, iya. Karena kan selama ini kalau sidang, kalau yang asusila itu tertutup. Ini kan bukan asusila. Ya makanya itu, karena ini belum tertutup. Abang ingin sidang ini lanjut ketemu Altam. Kalau menurut ketua tim kami dan tim saya yang lain yang pakar-pakar ini, Pak Lihat dan teman-teman, ya kita tentu ingin dikabulkan. Tetapi kalau misalnya tidak, ya kita lanjut ke pokok perkara. Ya. Artinya di dua kondisi itu kita siap. Jadi dua kondisi itu kita siap. Jadi kalau cepat-cepat kali Bang Rasman, pihak-pihak itu kan anggarannya kan nggak turun Bang Rasman. Mungkin agak panjang dikit lah Bang Rasman. Iya. Tapi saya Persidangan, Bang. Oh, itu yang saya tunggu. Itu yang saya tunggu. Dialog dan perdebatan saya dengan hormat. Kalian akan bisa ukur, ya, dia yang cum laude atau saya yang cum laude. Kita lihat. Saya pingin kalian lihat bagaimana dia menjawab pertanyaan hakim, jaksa dan tim saya dan juga saya. Dan saya sudah tahu kadar dia. Dia cuma cerita di luar. Nanti ketika berdebat dengan kau, ada usah kau bawa-bawa ajudan kau. Ya, saya ini organisasi bidang hukum di ormas besar di negara ini. Ya, hati-hati, nggak usah kau bawa anggur jago sama kita. Kita udah siap semuanya nih. Udah? Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Insya Allah lolos 24 bulan Desember jam 10 pagi. Terima kasih.